Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kika Mita Tamring. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah mikrobiologi umum yang berjudul sterilisasi. Sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu sterilisasi. Jadi sterilisasi di sini merupakan pembebasan suatu benda dari semua organisme yang hidup termasuk bakteri dan sporanya, yang dilakukan secara kimia ataupun secara fisika. Pada slide ini diperlihatkan sterilisasi pada bakteri secara kimia dan secara fisika. Pada secara kimia menggunakan etil alkohol pada tangan sebelum pengambilan spesimen dari penderita. Sedangkan secara fisika yaitu dengan menggunakan panas kering menggunakan oven dengan temperatur antara 160 sampai 170 derajat Celcius. Pada slide ini pula ditampilkan tata nama zat kimia. Yang pertama itu germisida atau germisid, ialah zat yang dapat membunuh kuman atau germ atau kuman. Terus yang kedua yaitu bakterisida atau bakterisid, yaitu zat yang dapat membunuh bakteri. Sedangkan yang ketiga itu fungisida atau fungisid, yaitu zat yang dapat membunuh jamur. Pada slide ini juga dapat dilihat bahwa macam-macam bahan kimia yang berakhiran sida atau sid itu memiliki kemampuan untuk membunuh. Selanjutnya ada virusida atau virusid, yaitu zat yang dapat membunuh virus. Lalu sporosida atau sporosid ialah zat yang dapat membunuh spora. Selanjutnya ada bakteriostatik atau bakteriostatika, yaitu zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tetapi tidak membunuh bakteri. Selanjutnya ada funiostatik atau funiostatika, yaitu zat yang dapat menghambat pertumbuhan jamur tetapi tidak membunuh jamur. Dan selanjutnya ada virostatik atau viriostatika, ialah zat yang dapat menghambat pertumbuhan virus tetapi tidak dapat membunuh virus. Dari slide ini juga dilihat bahwa zat-zat kimia yang berakhiran statik atau statika memiliki kemampuan yang dapat menghambat pertumbuhan suatu mikroba tetapi tidak membunuhnya, berbeda dengan zat kimia yang berakhiran sida atau ida pada slide sebelumnya yang memiliki kemampuan yang memang untuk membunuh suatu mikroba. Pada slide ini diperlihatkan disinfeksi yang merupakan salah satu proses sterilisasi pada benda mati. Misalnya pada alat-alat lab atau cawan Petri, Erlenmeyer, lantai ruangan, meja operasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada disinfektan, yaitu zat kimia yang digunakan pada proses disinfeksi. Selanjutnya ada antisepsis atau sepsis yang merupakan infeksi, yakni proses sterilisasi yang menghalangi terjadinya infeksi. Antisepsis ini bersifat tidak toksik terhadap jaringan hidup sehingga dapat digunakan untuk jaringan hidup seperti menghapus kulit yang akan disuntik dengan kapas alkohol 70%. Selanjutnya ada antiseptik, yakni zat yang digunakan pada proses antisepsis seperti menggunakan kapas alkohol 70% untuk menghapus kulit yang akan disuntik. Pada slide ini dipaparkan waktu adalah suatu variabel yang penting dalam destruksi mikroorganisme dengan cara fisika maupun secara kimia. Adalah penting bahwa zat yang menggunakan membunuh bakteri yang digunakan untuk membunuh bakteri ini diberi waktu secukupnya. Lamanya waktu yang digunakan akan tergantung pada jumlah populasi awal dari bakteri. Jadi contohnya itu seperti kita memanaskan atau menjemur pakaian, di mana apabila kita menjemur pakaian di bawah sinar matahari semakin lama, maka semakin banyak pula spora-spora dari bakteri ini yang akan mati.
karena ada beberapa bakteri yang tidak tahan dengan panas, dan itu salah satunya yang berada pada pakaian kita. Selanjutnya adalah cara-cara sterilisasi dan disinfeksi. Yang pertama itu dengan pembersihan, yaitu dimana kita mencuci alat-alat lab dengan air mengalir yang merupakan sterilisasi awal pada saat dibilas dengan air. Yang kedua yaitu dengan sinar matahari, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Di mana sinar ultraviolet ini merupakan sinar matahari yang bersifat germisida yang dapat membunuh bakteri dengan vegetatif maupun bentuk spora. Walaupun untuk membunuh bentuk sporanya waktunya harus lebih lama. Hal ini sama dengan yang saya jelaskan tadi apabila kita menjemur pakaian. Tempat tidur juga penting untuk membunuh mikroba patogen. Sedangkan sinar X dan sinar gamma dapat membunuh mikroba karena bersifat merusak DNA dan menyebabkan ionisasi komponen sel lainnya. Selanjutnya yaitu radiasi dengan sinar X dan sinar gamma. Radiasi dengan sinar X dan sinar gamma ini sering digunakan untuk sterilisasi benda-benda yang tidak tahan dengan suhu tinggi, misalnya alat lab yang terbuat dari plastik, pompa suntik dari plastik, obat-obatan, dan alat-alat operasi. Selanjutnya yaitu metode pendinginan, di mana suhu rendah menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan mikroba tertentu terhenti. Cara ini untuk mengawetkan bahan makanan yang mudah membusuk, misalnya daging. Hal ini dikarenakan pada suhu rendah ini bahan makanan tidak akan dirombak oleh bakteri tertentu seperti Neisseria gonorrhea dan Treponema pallida. Lemari pendingin dengan suhu 20 derajat Celcius sehingga dapat digunakan untuk mencegah pembusukan makanan, di mana artinya suhu optimal dari lemari pendingin yang berdampak baik pada makanan yaitu pada sekitaran suhu 20 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu metode pemanasan. Metode pemanasan ini ada dua macam metode, yaitu yang pertama pemanasan basah. Pada slide ini ditampilkan pemanasan basah yang pertama itu dengan menggunakan autoclave, di mana penguapan uap air disertai dengan tekanan dan memiliki suatu ruangan yang mampu menahan tekanan di atas 1 atm. Cara kerja dari autoclave ini yaitu dengan alat atau bahan dibungkus dengan kertas biasa dan bukan aluminium foil, dan wadah atau botol diletakkan dalam posisi rebah. Yang kedua yaitu memasukkan air ke dalam tangki autoclave, dan setelah mendidih akan terbentuk uap air. Lalu uap air ini dialirkan ke ruang pensteril. Lalu uap air ini akan menambah tekanan dan diikuti dengan kenaikan suhu di ruang pensteril. Apabila tercapai tekanan 1/2 atm dan suhu 121 derajat Celcius, maka dalam waktu 10 sampai 12 menit semua bentuk hidup seperti bakteri dan lain-lain akan mati. Ini adalah salah satu contoh dari bahan autoclave. Yang kedua yaitu merebus atau boiling, merupakan teknik disinfeksi termurah dan termudah, di mana waktu boiling ini mencakup waktu sekitar 15 menit setelah air mendidih. Pada fase ini, pada teknik ini, sel vegetatif mati dalam waktu 5-10 menit, tetapi spora dan kebanyakan virus mampu bertahan berjam-jam dengan cara ini. Yang ketiga itu pasteurisasi, yakni suatu cara disinfeksi dengan pemanasan yang pertama kali dilakukan oleh Pasteur untuk mengurangi jumlah mol pembusuk di dalam anggur tanpa merusak anggur sehingga anggur tetap tahan. Cara ini juga dapat dipakai di susu, yakni dengan tujuan untuk mematikan Mycobacterium tuberculosis, Brucella sp, Salmonella sp, Shigella sp, dan dengan cara susu dipanaskan selama 30 menit pada suhu 65 derajat Celcius. Yang kedua yaitu pemanasan kering, di mana pemanasan kering ini terdapat
beberapa bagian. Yang pertama itu pembakaran, merupakan cara sterilisasi yang 100% efektif dan terbatas penggunaannya. Yang kedua yaitu dengan menggunakan oven, di mana biasanya oven ini digunakan untuk alat-alat yang terbuat dari gelas seperti tabung reaksi, botol, dan alat-alat dari katun. Pemanasan sampai 170 derajat Celcius selama 1 jam atau 140 derajat selama 2 jam merupakan teknik pemanasan dengan oven yang optimal. Bila ada bahan dari katun, jangan lebih dari 180 derajat, dan jika suhu belum mencapai 100 derajat, oven jangan dibuka karena alat-alat gelas akan pecah dengan pendinginan mendadak. Ini merupakan salah satu oven yang biasanya digunakan dalam alat-alat laboratorium. Selanjutnya yaitu pengeringan. Pengeringan akan menyebabkan larutan di sekeliling mikroba menjadi hipertonis, sehingga air akan keluar dari sel mikroba dan mikroba akan mati. Gangguan tekanan osmotik ini akan diperhebat bila ditambahkan garam dan bumbu-bumbu seperti pembuatan ikan asin atau dendeng. Tetapi cara ini bukan merupakan sterilisasi, tetapi merupakan pengawetan. Karena dengan pengeringan ini hanya akan menyebabkan berhentinya pertumbuhan dan perkembangan mikroba. Beberapa bakteri yang akan segera mati karena pengeringan misalnya Neisseria gonorrhea dan Neisseria meningitis. Sedangkan Streptococcus pyogenes dan Mycobacterium tuberculosis masih dapat bertahan hidup hingga berminggu-minggu. Selanjutnya yaitu penyaringan atau filtrasi. Untuk membuat steril cairan atau larutan yang termolabil atau mudah rusak karena pemanasan seperti serum, enzim, atau antibiotik. Contoh filter antara lain yaitu filter Z yang terbuat dari asbest, filter Berkefeld yang terbuat dari diatomea, dan filter Chamberlain yang dibuat dari porselin. Filter ini mempunyai pori-pori yang sangat halus dengan ukuran antara 0,1 dan 0,2 mikrometer, sehingga filtrasinya bebas dari bakteri tetapi tidak bebas dari virus, karena virus masih dapat lolos dari saringan tersebut. Dan perlu diketahui bahwa ukuran dari virus ini